Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika berada di kampus, saya sering terlibat diskusi dengan para mahasiswa di tingkat akhir yang sedang kebingungan untuk menyusun tugas akhir atau hanya sekedar menuliskan judul skripsinya. Kebingungan ini biasanya disebabkan karena ketidakpahaman atau pemahaman yang kurang atas tugas akhir yang akan disusun, atau juga karena memang mereka belum punya arah mau kemana yang dituju. Kita tahu bahwa skripsi itu penting, termasuk judul skripsi yang akan disusun itu sendiri. Tetapi tentunya ada beberapa hal lain yang lebih penting lagi untuk dipahami agar lebih fokus dan terkonsentrasi kita menyusun tugas akhirnya. Dalam video ini akan dibahas 5 pemahaman penting di balik pentingnya judul skripsi. Mari kita bahas teman-teman, dan kita mulai kenapa judul skripsi itu penting. Inilah alasan kenapa judul skripsi yang akan disusun oleh para mahasiswa di tingkat akhir itu penting. Alasan pertama adalah judul skripsi itu memberikan gambaran umum mengenai bahasan dalam skripsi secara keseluruhan. Contoh, misalnya seorang mahasiswa mengambil judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan di Unit Kegiatan Mahasiswa dengan Prestasi Akademik Mahasiswa di Program Studi Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran Bandung. Apa yang tergambar di dalamnya? Penelitian yang dilakukan tersebut terlihat akan mengobservasi perilaku mahasiswa di kampus dalam menjalani proses pembelajaran, prestasi hasil pembelajaran yang diraihnya, serta tingkat keaktifan mereka di kegiatan mahasiswa. Alasan kedua adalah bahwa judul skripsi tersebut menunjukkan variabel-variabel utama yang digali dalam penelitian skripsi yang dilakukan. Contoh, kalau judulnya adalah Gambaran Nilai Ujian Nasional Siswa yang Mengikuti Bimbingan Belajar tinjau dari jumlah latihan per hari yang dikerjakan dan tingkat kepuasan dalam tutorial online siswa SMA di Kota Bandung, maka variabel-variabel utama apa yang ada di dalam penelitian tersebut? Kita lihat bahwa pertama ada nilai ujian nasional, ini yang pertama. Yang kedua adalah jumlah latihan per hari yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dan ketiga ada variabel tingkat kepuasan dalam tutorial online mereka. Alasan ketiga adalah judul skripsi tersebut akan memberikan informasi mengenai cara penggalian dan pengukuran variabel penelitian yang dilakukan. Kalau judul skripsinya adalah pengaruh tingkat kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel terhadap paket kuota internet yang dibelinya untuk setiap bulan, maka kita bisa tahu cara mengukurnya, yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk menggali tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan kalau paket kuota internet, selain bisa ditanyakan juga ke mereka, untuk melihat akurasinya dapat dilihat dari database divisi penjualan. Alasan keempat adalah karena judul skripsi tersebut memberikan indikasi alat statistis apa yang digunakan dalam proses analisis datanya. Contoh, hubungan antara tingkat promosi dan tingkat pembiayaan iklan dengan tingkat keuntungan penjualan yang diperoleh perusahaan farmasi di Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Apa alat analisisnya? Kalau kita melihat kata hubungan antara, berarti karena penelitian tentang hubungan
antar variabel, maka alat analisis yang mungkin dipergunakan adalah jika skala pengukurannya nominal atau ordinal, dalam hal ini non-metrik, berarti bisa menggunakan koefisien kontingensi. Sedangkan apabila skala pengukurannya metrik, yaitu interval atau rasio, maka alat analisisnya dapat dipergunakan koefisien korelasi. Alasan kelima kenapa judul skripsi itu penting adalah karena menjadi acuan dalam penyusunan rangkuman atau kesimpulan penelitian, sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah permasalahan yang muncul dapat terjawab atau tidak. Contoh misalnya, pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kacang polong pada musim tanam awal tahun di Desa Mekarjaya. Maka hasil akhir dari penelitian ini bisa dapat ditunjukkan apakah terdapat pengaruh atau tidak ada pengaruh dari pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kacang polong. Jadi kalau kesimpulan akhirnya tidak ada pengaruh di antara kedua variabel tersebut, artinya data yang dikumpulkan pada penelitian tidak mendukung atau tidak dapat menjawab secara statistis. Boleh jadi karena datanya tidak cukup atau perlu penambahan data lainnya. Setelah kita tahu kelima alasan kenapa judul skripsi itu penting, maka sekarang kita harus memahami bahwa hal-hal berikut ini harus dipahami dengan benar agar kita dapat menyusun judul skripsi sebagaimana mestinya. Apa saja hal-hal yang penting tersebut? 1. Pahami bahwa pembuatan judul skripsi bukan merupakan aktivitas awal, namun sebagai kelanjutan dari proses penggalian permasalahan. Jadi, jangan paksakan diri kita untuk menyusun kalimat sebagai judul skripsi pada tahap awal aktivitas kita. Jalani tahapan penelitian secara sistematis. Apa yang harus dilakukan di awal, lakukan terlebih dahulu, dan nanti setelah datanya cukup, maka kita akan mampu menyusun judul skripsi dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pahami juga bahwa memilih fenomena yang menarik untuk kita itu merupakan langkah awal sebelum menyusun judul skripsi tadi. Dan mulailah dari lingkungan sekitar kita yang terdekat. Biasanya kebingungan itu karena kita terlalu jauh atau terlalu tinggi berpikirnya. Jadi akan banyak fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari di sekeliling kita yang sebenarnya menarik untuk dijadikan sebagai topik penelitian kita. Pahami juga bahwa kita harus mempelajari dengan baik dan mendalami bagaimana fenomena yang menarik tersebut. Tentunya setelah kita menentukan apa yang akan atau ingin kita teliti, dan seharusnya berjalan dalam kondisi normal atau alami seperti apa fenomena tersebut. Biasanya kalau terjadi penyimpangan dari kondisi normal atau kondisi alami tersebut, itu merupakan indikasi awal ada hal-hal yang menarik untuk digali lebih dalam lagi. Misal, kalau seorang pekerja harus menghasilkan produk dalam sehari selama dia bekerja adalah 100 produk atau 100 unit, dalam satu hari dia menghasilkan hanya 30 unit, ini adalah kejadian yang menarik di bawah standar dia. Atau hal lain misalnya seorang mahasiswa ketika teman-temannya hanya memperoleh nilai ujian sebatas 30, 40 atau 5 dan di sekitar itu, tiba-tiba dia selalu mendapat nilai 100, itu pun merupakan penyimpangan dari fenomena atau kondisi umum yang ada. Keempat,
Pahami juga bahwa merancang apa yang akan dibuktikan di akhir penelitian merupakan hal penting yang akan memudahkan kita melakukan perumusan judul skripsi. Jadi, bayangkan apa yang akan dibuktikan di akhir proses penelitian kita. Misalnya, apakah memberikan gambaran profil suatu hal atau keterkaitan antar beberapa variabel penelitian. Tentunya kalau kita sudah mampu berpikir ke tahap akhir seperti itu, kita akan lebih mudah untuk menyusun judul skripsi kita. Hal kelima yang perlu dipahami dengan benar adalah merumuskan judul skripsi dalam kalimat ringkas dan sistematis merupakan keharusan kita, dan itu akan membantu pelaksanaan penelitian secara efektif dan lebih efisien. Bagaimanapun juga, ketika kita mampu melakukan hal ini, siapapun yang akan membaca judul skripsi kita akan memiliki pemahaman yang sama dengan kita, akan dapat menggambarkan uraian yang akan diberikan dalam skripsi kita dengan baik dan seperti apa yang kita bayangkan juga. Nah, teman-teman, itulah 5 hal yang sekiranya harus diperhatikan dengan baik oleh teman-teman ketika akan menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Jadi sekali lagi penekanannya, judul skripsi itu memang penting, tapi masih ada beberapa hal yang jauh lebih penting untuk dipahami. Dan yang lebih utama lagi adalah tolong diingat bahwa judul skripsi itu bukan merupakan titik awal dari pekerjaan tugas akhir kita, tapi itu sebagai gambaran atau sebagai ilustrasi dari permasalahan yang sedang ataupun yang sudah kita pilih karena kita tertarik untuk menelitinya. Sekali lagi, lakukan semua hal dengan sistematis, lakukan diskusi dengan siapapun, tanya ke banyak orang, cari informasi yang sebanyak-banyaknya, mau dari literatur ataupun dari buku-buku textbook, dari internet dan seterusnya. Yang penting teman-teman buka wawasan dan tumpuk atau kumpulkan terus informasi-informasi tersebut untuk memperkaya dan membuka wawasan kita, sehingga kita akan lebih mudah menyusun judul skripsi kita karena kita sudah memahami dengan baik apa yang ingin kita teliti. Baik, apabila hal ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan untuk terus disebarkan dengan yang lain, karena itulah salah satu cara kita untuk memiliki ilmu yang barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.